siap Pak Seto. Baik, Pak Seto Marsenu, waktu sudah tepat, saya persilakan untuk memulai kursus pada sore hari ini. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan membicarakan satu bagian berikut dari Taurat. Kita akan berbicara tentang nenek moyang Israel atau para bapa bangsa. Kita semua sudah pasti tahu tentang nama Abraham, Ishak, Yakub. Kita juga sudah tahu tentang perbudakan yang dialami oleh orang Israel di Mesir. Ya, kita sudah tahu itu. Tapi kita akan melihat, memperdalam apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita tahu itu. Jadi sekarang caranya begini dulu, Bapak Ibu, siapkan teks Alkitabnya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan membuka Kitab Kejadian bab 12 ya. Kitab Kejadian bab 12. Nah, di sini kita mulai ketemu dengan kisah Abraham. Mulai dengan Abraham yang dipanggil. Ini kita perlu membicarakan hal ini nanti ya. Nah, kemudian kita lihat garis besar ceritanya ya. Nanti ada beberapa bagian yang perlu kita diskusikan. Di bab 12 ayat 1 sampai dengan 9, Abraham dipanggil dan diberi janji. Dan kemudian Abraham mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kemudian di ayat 10, kita ketemu Abraham yang sampai di Mesir, dan kemudian Abraham menghadapi bahaya. Bahayanya adalah kemungkinan dia dibunuh karena punya istri yang cakep. Nah, kemudian silahkan sekarang ke bab 15. Kejadian bab 15. Nah, Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada Abraham tanah, keturunan, kemudian membuat Abraham menjadi berkat. Tapi janji tidak kunjung dipenuhi, dan di bab 15 ini Bapak Ibu, kita melihat Allah memperbarui janji kepada Abraham. Tapi nggak kunjung dipenuhi juga. Di bab 16, Bapak Ibu ketemu dengan Hagar dan Ismail. Ini Sarai yang sibuk mencari jalan sendiri. Siapa tahu janji Tuhan akan dipenuhi dengan cara lain. Nah, kemudian di bab 17 dulu. Tuhan kembali mengulang janji. Dan di bab 17 ini, janji itu disampaikan dengan sebuah tanda, yaitu sunat. Lalu di bab 18, kita menemukan bagaimana ya janji makin diperkuat. Tahun depan istrimu akan punya anak. Nah, kemudian di bab 21, Bapak Ibu bisa lihat di situ Ishak, anak yang ditunggu, anak yang ditunggu oleh Abraham, anak yang dijanjikan oleh Tuhan, lahir. Ya. Tapi kemudian di bab 22, ini Abraham diuji kepercayaannya. Nah, tentang Sarai yang meninggal, kemudian Abraham yang meninggal, itu tunggu dulu. Tapi di bab 24, Bapak Ibu, anak Abraham yang bernama Ishak itu mendapatkan seorang istri namanya Ribka. Wah, ini perkawinan Ishak ini diceritakan panjang lebar. Coba berapa ayat itu? Bab 24. Nah, kemudian di bab 25 ayat 19 kita ketemu dengan anak Ishak. Dua orang, Esau dan Yakub. Ini anak kembar tapi beda bulu. Yang abangnya berbulu dan bulunya warna merah. Itu Esau. Sedangkan Yakub
Wah, tidak berbulu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke bab 26. Di sini kita ketemu dengan Tuhan yang memberikan janji kepada Ishak. Tadi janji diberikan kepada kepada Abraham. Di bab 26 janji diberikan kepada Ishak. Nah, kemudian di bab 28, Bapak Ibu silahkan ke bab 28. Setelah di bab 27 ada perselisihan, pertikaian antara Esau dengan Yakub, lalu Yakub lari. 28 ayat 10. Dalam pelarian itu Yakub ketemu dengan Tuhan dan janji yang dulu diberikan kepada Abraham diberikan kepada Ishak, sekarang janji itu diberikan kepada Yakub. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut ke bab 29 ayat 31. Ini ayat teks-teks yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti kita akan diskusikan sejauh yang kita bisa lakukan ya, selebihnya Bapak Ibu baca aja sendiri. Yakub itu tinggal di rumah omnya dan kemudian mendapatkan istri dan anak-anaknya. Nah, dari perkawinan itu Yakub punya 12 anak laki-laki. Anak perempuannya ada satu, muncul di bab 24, di bab 34, kasihan tapi nggak usah didiskusikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan sekarang beralih ya ke bab 37. Bab 37 sampai dengan bab 50 ini bercerita tentang seorang anak Yakub yang bernama Yusuf. Ya, dia dibenci oleh abang-abangnya sampai kemudian dijual. Tapi anak yang dibenci oleh saudara-saudaranya dan dijual itu kemudian menjadi penyelamat untuk keluarga Yakub. Penyelamat dari bahaya kelaparan akibat kekeringan yang menimpa Kanaan, tempat keluarga Yakub tinggal. Ceritanya panjang lebar dari bab 37 sampai 50. Ya, kemudian berkat berkat jasa Yusuf, kemudian anak-anak keluarga Yakub ya, itu pindah ke Mesir. Bapak Ibu, sekarang begini saja. Silahkan ke kitab Keluaran bab 1. Kalau belajarnya begini cepat selesai kan? Keluaran bab 1. Bapak Ibu silahkan melihat ke ayat 5. Ya, silahkan lihat ke ayat 5. Di situ dikasih tahu angka atau jumlah anggota keluarga Yakub yang pindah ke Mesir. Berapa? 70. Nah, keturunan Yakub itu kemudian berkembang jumlahnya menjadi sangat banyak. Tetapi perkembangan jumlah yang dahsyat itu ya terjadi dalam situasi penindasan, perbudakan. Keturunan Yakub diperbudak di Mesir. Walaupun diperbudak, jumlah mereka berkembang luar biasa besar. Sampai kemudian kita melihat bagaimana Tuhan membebaskan keturunan Yakub ini setelah mengirimkan macam-macam tulah. Nah, tulahnya Bapak Ibu bisa lihat di kitab Keluaran itu sampai Bapak Ibu silahkan ke bab 12. Di bab 12, Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 29.
Ada peristiwa besar yang mempengaruhi secara dahsyat keyakinan orang Israel. Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10, dan di situ Allah membunuh semua anak sulung Mesir, dan sesudah itu orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Bapak Ibu lihat ke ayat 37. Yang masuk tadi berapa orang yang masuk ke Mesir? 70 kan? Yang keluar dari Mesir, lihat di situ. 600.000. 600.000, itu cuma laki-laki doang. Yang masuk itu 70, itu semua. Keluar 600.000, nah itu baru yang laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak nggak dihitung. Padahal jumlah perempuan dan anak-anak sudah pasti lebih banyak dari jumlah laki-laki dewasa. Nah, Bapak Ibu, itu ringkasan ceritanya ya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali dari awal ke Kejadian bab 12. Dengan menyampaikan kepada Bapak Ibu ringkasan seperti ini, saya berharap tentu saja ya, Bapak Ibu lebih gampang mengikutinya nanti. Silakan kembali ke bab 12. Nah, catatannya, Bapak Ibu, kita sudah mendiskusikan di pertemuan sebelum-sebelumnya, ya, apa maksudnya kalau Allah berfirman itu, ya. Kemudian kita juga sudah melihat kita tidak sedang membaca buku sejarah, tapi kita sedang membaca ya satu kisah yang bermuatan teologi, yang mau menyampaikan kebenaran iman tentang Allah, tentang kehendaknya. Kisah ini ditulis jauh sesudah Abraham hidup ya. Baik, mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Bapak Ibu perhatikan dulu, kalau ketemu dengan Tuhan huruf besar semua, itu dalam teks Ibrani 4 huruf YHWH, dan biasanya orang membacanya dengan kata Yahweh itu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, jangan sebut nama itu ya. Orang Israel tidak pernah menyebut nama Allah mereka. Yahweh itu siapa? Mengingatnya yang gampang saja. Orang Kanaan, orang Mesir, orang Babel, semua punya dewa. Dan dewa-dewa itu punya nama sendiri-sendiri. Orang Israel punya Allah satu, dan ya Allah itu bernama Yahweh. Tapi orang Israel tidak pernah menyebut namanya. Dan kalau ketemu dengan nama Yahweh, mereka akan mengucapkan kata Adonai, artinya Tuanku. Maka dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Indonesia, kalau ketemu dengan nama Yahweh, langsung diganti dengan kata Tuhan. Karena Adonai itu artinya Tuanku atau Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu, silahkan kembali ke ayat 1. Abraham diminta pergi, meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan yang berikutnya rumah bapaknya.
keluarganya. Kemudian kemana? Pergi, tinggalkan rumah bapakmu, tinggalkan keluarga bapakmu, tinggalkan sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Ini sudah ditunjukkan atau belum? Abraham sudah survei atau belum? Padahal Bapak Ibu kalau mau beli rumah, mau beli tempat untuk usaha, kan survei dulu kan ya? Iya. Banjir apa enggak? Ini enggak ada survei. Jadi Tuhan mengatakan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Belum ditunjukkan. Nah kemudian yang berikutnya ke ayat 2. Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu Bapak Ibu maksudnya bangsa yang anggotanya khususnya yang laki-laki banyak. Jadi bukan soal yang teknologinya maju, budayanya maju, belum sampai ke situ pemahaman. Bangsa yang besar itu maksudnya bangsa yang jumlah penduduknya, khususnya yang laki-laki, banyak. Sehingga kalau perang, menang. Itu bangsa yang besar. Nah, kemudian lihat yang berikutnya, Allah akan membuat Abram menjadi berkat. Bapak Ibu tolong perhatikan yang sederhana, yang gampang saja ya. Engkau akan menjadi berkat. Kemudian Bapak Ibu perhatikan frase terakhir di ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kebaikan dari Tuhan akan disampaikan kepada bangsa manusia melalui Abraham. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram pergi. Ya. Itu tanda dong kalau dia percaya. Abram percaya dan kepercayaannya itu bukan, ya Tuhan aku percaya, terus diam saja. Malah sebaliknya, tidak ada kata-kata yang disampaikan di dalam teks ini yang mengatakan Abraham mendengarkan firman Tuhan, percaya kepadanya. Enggak. Malah yang kita lihat, Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong lihat ya, umur Abram. Masih di ayat 4. Umurnya berapa? 75 tahun. Dan kemudian lihat ya, ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya. Nah, kita harus tahu, perlu tahu. Kalau Abram umur 75, istrinya Sarai itu umurnya berapa? Bapak Ibu, sekarang tolong membuka kitab Kejadian bab 17 ayat 17. Nah, Bapak Ibu cari selisih umur Abram dengan Sarai. Kejadian 17 ayat 17. Ketemu selisihnya berapa tahun? Berapa? Selisih umur Abram dan Sarai ternyata 10 tahun. Ya. Kalau Abram itu umur 75, Sarai umurnya 65. Tolong ingat janji Tuhan kepada Abram tadi. Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Ya. Yang jumlah keturunannya akan banyak sekali. Abram umur 75, Sarai umur 65, dan Abram percaya. Nah, lanjut. Sekarang silahkan ke Abram sudah pergi ya.
Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Tuh, tunggu dulu. Tahu-tahu kok nyampe Abram, sampai Kanaan, sampai Sikem. Punya ide nggak Bapak Ibu, Sikem itu di mana? Dan Abram berangkatnya dari mana? Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat dulu ya. Tolong Bapak Ibu bentar. Ayat 20, mundur ya ke bab 11 ayat 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya Ur Kasdim. Ya, kemudian ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya, berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Baru masuk bab 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kalau begitu Bapak Ibu, Tuhan menemui Abram ini di mana? Ur Kasdim atau di Haran? Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu tolong membuka peta ya. Tolong membuka peta yang judulnya Dunia Zaman Purba. Dunia Zaman Purba, Bapak Ibu, atau dunia Perjanjian Lama atau dunia Kitab Kejadian. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan pergi ke Babel dulu. Pergi ke Babel. Kemudian di Babel, Bapak Ibu cari kota Ur Kasdim. Sudah ketemu Ur Kasdim? Sudah. Nah, berikutnya Bapak Ibu ikuti saja Sungai Efrat. Ikuti Sungai Efrat. Ya. Kemudian Bapak Ibu dicari kota Haran. Haran di Ya, atas yang ketemu Haran. Ya. Ya. Mesopotamia itu artinya wilayah yang terletak di antara dua sungai. Meso itu di antara, Potamos itu sungai. Bapak Ibu tahu kan kalau kuda Nil itu bahasa Inggrisnya apa? Hippopotamos ya, bahasa Latin itu sebenarnya. Saya lebih gampang mengingat bahasa Latinnya. Hippo itu kuda, Potamos itu sungai. Dalam bahasa Indonesia jadi kuda Nil. Nah, karena taunya adanya di Sungai Nil. Nah, kemudian dari Haran, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu masuk ke wilayah melewati Syria ya. Lewat Syria, kemudian di wilayah Syria Bapak Ibu terus ke arah selatan masuk ke Kanaan. Di Kanaan Bapak Ibu silahkan mencari kota Sikem. Ada kan ya? Ya. Jadi Bapak Ibu wilayah dari pantai Laut Tengah sampai ke Sungai Yordan, kelihatan Sungai Yordannya kan? Bahkan di timur Sungai Yordan itu namanya wilayah Kanaan. Jadi Sikem itu ada di wilayah Kanaan. Nah, begitu maksudnya. Terus Bapak Ibu ke selatan lagi, tolong mencari kota Beersheba. Ketemu kota Beersheba. Nah, kemudian terus dari Beersheba, Bapak Ibu silahkan masuk ke wilayah Mesir.
Gampang kan kalau dari Beersheba ke Mesir kan nyarinya udah gampang. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, wilayah jelajah Abraham itu ya ini tadi, dari Ur Kasdim, Haran, Kanaan, Mesir. Oh, Jauh ya. jauh. Dari Irak masuk ke Suriah, Israel, Mesir. Nah, itu dunia Abraham, ruang lingkup kisah Abraham di situ. Nah, Bapak Ibu kembali ke Kejadian 12. Nah, yang kita lihat tadi, Abraham sudah sampai di Kanaan, ya, sampai di Sikem. Nah, nanti ada nama lain-lain disebut di situ, ya. Kemudian Abraham berangkat, lihat ke ayat 9. Sesudah itu Abraham berangkat makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Negeb itu dekat Laut Mati. Terus ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Di Kanaan terjadi kelaparan, Abraham memutuskan untuk pergi ke Mesir. Nah, Mesir itu makmur karena ada Sungai Nilnya itu tadi. Maka tempat itu subur terus, nggak pernah kekeringan, nggak pernah kelaparan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ingat Ibu umur berapa tadi? 65. Ibu yang umurnya sudah 65, Sudah masih nenek. percaya diri, ada yang naksir Ibu? Masih dong, Pak. Ya, begitulah. Dan lihat, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh engkau dan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Terus keputusannya, ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku. Tujuannya apa? Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup. Ibu mau punya suami kayak gini? Lalu lihat Bapak Ibu, berikutnya belum selesai. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Buat apa? Yaitu buat nuker istrinya itu. Kan udah dibilang, Sarah itu adik Abraham. Adiknya diambil, ya, kemudian Firaun memberikan kepada Abraham, ya ini ternak kekayaan orang zaman dulu. Itu tadi pertanyaan saya, Ibu mau punya suami begini? Nggak akan tertarik ya. Tapi nanti kita masih bisa mendiskusikan soal ini ya. Tapi Bapak Ibu lihat, 17. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi rumahnya, seisi istananya, karena Sarah istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau berbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah, pergilah. Firaun enggak salah kan? Firaun tidak salah. Tapi kenapa Tuhan menimpakan tulah? Bapak Ibu,
silahkan mengingat kembali janji Tuhan kepada Abram. Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Nah, di Mesir janji itu terancam. Kenapa? Abram takut. Takut apa? Takut dibunuh. Dan yang kemudian terjadi, dia membiarkan istrinya diambil. Tapi Bapak Ibu perhatikan Tuhan. Tuhan sudah berjanji kamu akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Ya. Dan karena itu Tuhan menjaga Abram dan Sarai supaya janjinya tidak batal, gagal karena rasa takut Abram. Tuhan jagain Abram di situ. Tuhan menjaga Sarai. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan ke bab 15 sekarang. Ini Abram sudah mengikuti Tuhan terus loh ya. Nah, kemudian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram jawab, upah apa Tuhan? Gitu. Kalimatnya sih nggak begitu, tapi lihat ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Umur Abram dan Sarai sudah lanjut. Abram percaya dan mengikuti Tuhan. Ya, Tuhan menjaga janjinya dengan menjaga Abram dan Sarai. Tapi tunggu dulu, janji juga belum dipenuhi oleh Tuhan. Janjinya bangsa yang besar, satu orang anak pun belum dikaruniakan kepada Abram. Maka Abram bilang, apa yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku, yang akan mewarisi keluarga, harta bendaku, itu adalah Eliezer, orang Damsyik. Tadi ngelewatin Damsyik sebentar kan ya? Yang di Syria tadi. Nah, Abram sudah sedih ini. Kalau aku mati tanpa punya anak, maka kekayaanku, keluargaku akan menjadi hak dari hambaku yang paling senior, hambaku yang paling tua, yaitu Eliezer itu tadi. Nah, kemudian ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, itu Eliezer tadi. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan meneguhkan Abram ya. Enggak, hambamu itu tidak akan menjadi ahli warismu, tapi anakmu sendiri yang akan menjadi ahli warismu. Nah, kemudian ini adegan yang termasuk yang paling terkenal di Perjanjian Lama ya. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini kita, gini aja, Bapak Ibu terakhir ngelihat bintang kapan? Saya tidak yakin Bapak Ibu sering lihat ke langit soalnya. Nah, kalau sekarang yang saya minta tolong Bapak Ibu yang pernah
pergi ke Israel, mungkin ke Mesir itu ya, dan punya kesempatan naik Gunung Sinai, biasanya malam-malam kan, waktu itu memperhatikan langitnya apa enggak? Enggak, Pak, udah Kalau nggak capek. memperhatikan langit ya keterlaluan, itu nggak ada apalagi yang mau diperhatikan kalau bukan langit. Itu kan gelap sekali kan. Bapak Ibu waktu dari bawah mau naik ke Sinai itu kan gelap sekali kan. Mau ngelihat apa? Ngelihat orang Badui. Ngelihat orang Baduin itu nggak kelihatan juga. Nah, cuma dikasih tahu, Bapak Ibu berdiri di sini ya, jangan pergi-pergi. Kenapa? Gelapnya serius. Jarak pandang sangat terbatas. Dan coba Bapak Ibu perhatikan langitnya. Menurut penglihatan saya, bintangnya tampak lebih cerah daripada kita melihat di negeri tropis ini kan. Backgroundnya hitam, bintangnya tampak lebih menyala. Lalu dari ujung langit yang satu sampai ke ujung yang lain kelihatan semua. Jadi pengen ke sana lagi kan? Ya, nanti kalau sudah selesai situasi ini, Bapak Ibu ke sana lagi. Dan jangan lupa kalau ke Sinai tadi ya, lihat ke langit. Dan lihat bintang-bintang itu. Jadi Abraham dipanggil, Abraham, keluar. Tuh, lihat ke langit. Hitung bintang kalau kamu bisa menghitung. Nah, sebanyak itu nanti keturunan. Maksudnya, keturunanmu akan sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Nah, kemudian ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, ya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang seringkali dikutip Paulus di dalam surat-surat, terutama Roma dan Galatia. Abram percaya, maksudnya apa? Menerima kata-kata Tuhan tadi sebagai kebenaran. Maksudnya, benar Tuhan akan membuat keturunan Abram sebanyak bintang di langit. Abram menerima itu. Nah, kemudian kan ada janji lain soal tanah, negeri. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Negeri ini itu negeri mana? Bapak Ibu ingat Kanaan tadi ya. Ini Abram ada di Kanaan. Jadi Tuhan berjanji, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ada adegan yang mungkin sulit kita mengerti, tetapi Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Kalau Bapak Ibu mengadakan perjanjian dengan seseorang sekarang, Bapak Ibu cari notaris kan ya? Kalau ada dua orang, Bapak, Ibu, dengan pihak yang mau mengadakan perjanjian, ada notarisnya. Kalau orang di zaman dulu enggak begitu, dulu nyari notaris susah sekali, malah enggak ada. Ya iyalah, zaman kuno kok nyari notaris, enggak ada. Kalau orang mengadakan perjanjian, Bapak Ibu, mereka percaya pada kekuatan kata. Percaya kekuatan kata itu maksudnya, Bapak Ibu mengingat kata kutuk saja, kata berkat, kata kutuk. Jadi kata-kata itu yang keluar dari mulut, kalau diucapkan dalam konteks tertentu, ini diyakini kekuatannya. Nah, kalau orang mau mengadakan perjanjian, caranya begini. Silahkan membayangkan sapi dibelah dua, kambing dibelah dua. Dan kemudian orang yang berjanji itu akan lewat di tengah potongan daging itu. Ya. Dan kemudian mengatakan, ini janjiku. Ini janjiku. Kalau aku sampai melanggar janjiku, aku rela menjadi seperti sapi dan kambing yang bagi dua ini tadi. Bapak Ibu menemukan itu di sini.
Tuhan minta supaya disiapkan daging sapi, kambing bagi dua. Dan nanti Tuhan akan lewat di tengah potongan daging itu. Nah sekarang Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Jadi Bapak Ibu, dalam bagian ini ya Tuhan mengulang janji, meneguhkan janji bahwa Ia akan memberikan tanah Kanaan. Ini kalau kali ini tidak dikatakan kepada Abram, tetapi kepada keturunan Abram. Ya, kepada keturunannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di bab 16, Sarai yang gelisah, umurnya sudah banyak, waktu berangkat tadi udah 65, nah sekarang sudah lebih dari 65. Dan kemudian, apa yang dilakukan oleh Sarai? Di bab 15, Abram yang ragu ya, bentar lagi aku akan mati Tuhan. Nah, kalau yang sekarang bab 16, Sarai yang ragu. Lihat sekarang ke ayat 2. 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku. Itu mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak. Nah, kemudian lihat Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 3, Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir. Itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Berarti Sarai udah umur berapa ya? 75 ya. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Begini, Bapak Ibu, Sarai melihat jalan Tuhan untuk memenuhi janjinya melalui dia sudah tertutup. Karena umur dia sudah terlalu tua. Dan kemudian Sarai mengambil jalan, mengusulkan jalan lain. Jalan yang untuk orang di zaman itu bisa diterima. Ya, ini ibu-ibu nggak usah berpikir seperti Sarai ya. Mencarikan istri untuk suaminya. Nggak usah. Ini cara orang zaman dulu untuk mendapatkan keturunan, begitu. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya ya. Hampirilah hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi mungkin oleh Hagarlah aku, Sarai, dapat memperoleh seorang anak. Ini cara orang kuno untuk mendapatkan keturunan. Kalau sekarang Bapak Ibu udah bicara atau tahu tentang bayi tabung. Sebelum ada bayi tabung, ngomongnya apa? Adopsi. Begitu kan? Zaman kuno caranya nggak begitu. Istri yang nggak punya anak akan mencarikan istri untuk suaminya. Lalu apa yang harus dilakukan? Nanti kalau istri kedua itu melahirkan, dia harus melahirkan di pangkuan istri yang pertama. Lalu anak yang lahir dari istri kedua itu akan dianggap sebagai anak dari istri pertama.
Bapak Ibu, ini saya bukan mengada-ada, Bapak Ibu ini ada di kitab Kejadian kok. Silahkan membuka kitab Kejadian bab 30. Bapak Ibu, silahkan Kejadian bab 30. Lihat ke ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu dia bilang kepada Yakub, suaminya, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku, perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, ya, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Jelas kan ya? Itu cara orang dulu mendapatkan keturunan. Nah, kembali ke bab 16. Kembali ke bab 16. Ya, keputusan Sarai untuk memberikan Hagar kepada Abraham itu mendatangkan persoalan. Karena apa? Hagar kemudian berlaku sombong di hadapan sang nyonya. Akibatnya dia kemudian pergi, ya, melarikan diri, balik lagi. Tapi kemudian setelah Ishak nanti lahir, ya, Hagar dan Ismail memang disuruh pergi. Tapi yang itu kita tinggalkan dulu. Jadi cara yang ditempuh oleh Sarai ini ya tidak diterima oleh Tuhan. Bukan begitu. Anak yang aku janjikan itu akan lahir dari Sarai, bukan dari orang lain. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 17. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Itu banyak, Bapa, Raham itu banyak, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan mengulang lagi janjinya. Setelah ini umur 99 ya Abraham. Waktu berangkat tadi umur 75. Waktu terima janji umur 75. Setelah 24 tahun nunggu, Tuhan memperbarui, mengulang lagi janjinya. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kemudian engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya, Bapak Ibu amati ini, aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu akan dan kepada keturunanmu akan ku berikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan ku berikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji keturunan
janji tanah diulang lagi dengan penegasan, aku Allahmu, aku Allah keturunan. Nah, itu janji Tuhan. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap anak laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Tuhan Yesus disunat, diberi nama umur 8 hari, nah dasarnya dari sini. Kemudian apa artinya sunat itu? 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Maksudnya, jadi sunat itu Bapak Ibu menjadi apa? Tanda masuk. Orang anak yang umur 8 hari disunat. Berarti dia menjadi sah, keturunan Abraham yang sah, yang ikut mewarisi janji Tuhan kepada Abraham tadi. Orang yang disunat menjadi atau masuk dalam keturunan Abraham, dan kemudian punya hak untuk disebut keturunan Abraham, dan punya hak untuk mewarisi tanah tadi, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ayat 15. Tentang Sarai, dikatakan ganti namanya jadi Sarah. Dan kemudian lihat Bapak Ibu ke ayat 16. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripada. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Umur 99 tahun itu kalau tertawa gimana? Kenapa Abraham tertawa? Ini baru diomongin, kamu akan punya anak, tapi umur sudah 99. Abraham tertawa. Sarai umurnya 89. Dibilang dia akan melahirkan. Abraham tertunduk, tertawa. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun akan melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail anak Hagar tadi ya, diperkenankan hidup di hadapanmu. Seandainya saja keturunan yang kau janjikan itu dapat engkau berikan lewat anak Hagar, yaitu Ismail. Beres masalah. Tapi ternyata Tuhan mengatakan, 19, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal. Nah, terus gimana Ismail udah terlanjur dilahir? Bapak Ibu, Ismail tidak dipilih, ya. Tapi tidak dipilih itu tidak sama dengan dibuang. Lihat 20. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga.
Nah, Bapak Ibu, ini makin berat kan. Umur 99 tahun dikasih tahu, kamu akan punya anak lewat istrimu yang sudah berumur 89. Tahun depan kalau dia melahirkan, umurnya kan udah 90 jadinya. Nah, kemudian di bab 18, Bapak Ibu ketemu dengan ini adegan ketika Tuhan datang ke kemah Abraham sebagai 3 orang pengembara itu ya. Tuhan dengan 2 orang malaikatnya. Ya. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi Bapak Ibu kita fokus kepada janji Tuhan. Lihat ke ayat 10. 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Iyalah umur 89 nyaris 90. Jadi 12. Tertawalah Sarai dalam hatinya. Sarai tertawa dalam hati. Kenapa? Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Bapak-Ibu perhatikan Sarah manggil suaminya tuanku ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Bapak Ibu, ini Sarah tertawanya dalam hati, di dalam kemah, di belakang Tuhan ya. Kemudian, ayat 13, Tuhan menegur Abraham itu. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Ngeyel. Tuhan nggak kalah ngeyel. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ini kenapa Sarah tertawa? Umur 90. Sekarang dia umur 89. Tahun depan kalau melahirkan dia umur 90. Mustahil. Ini tertawa, tapi tertawanya seperti enggak mungkin. Bab 21 sekarang, sebelum tanya jawab ya. Tuhan memperhatikan Sarah 21 ayat 1 seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya. Ya. Kemudian ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Yitzhak. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu tertawa. Kata Yitzhak itu artinya tertawa. Kenapa dikasih nama tertawa? Ya itu tertawa itu tadi. Belum selesai. Ya. 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 hari. 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah yang tadinya
dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, Bapak Ibu, ini Tuhan membuat mereka tertawa. Ini tertawanya beda dengan yang tadi ya. Kali ini tertawanya adalah Abram dan Sare melihat yang mustahil itu terjadi. Tadinya mereka tertawa karena apa? Yang ini mustahil, nggak mungkin terjadi. Sekarang tertawa, tapi tawanya udah beda. Nah, kemudian di bab 22, Bapak Ibu, ketemu dengan Tuhan yang menguji, mencoba Abram. Dan Abram terbukti kepercayaannya. Nah, kemudian sesudah Abram teruji kepercayaannya, sekarang Bapak Ibu silakan ke bab 22, ayat 16. 22 ayat 16. Ini Tuhan yang bicara ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, berikutnya, oleh keturunanmu lah, ya, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu, tolong diberi tanda. Ini ayat 18 ya. Bapak Ibu lihat ke catatan kaki, ayat referensi di bagian paling bawah. 22, 18 ya. Itu ada tulisan di sebelahnya, Kisah bab 3 ayat 25. Dan Galatia bab 3 ayat 16 kan ya. Nah itu Bapak Ibu tolong kasih tanda di situ. Baik Bapak Ibu sampai di sini dulu. Pak Geri silahkan. Iya, terima kasih Pak Seto untuk pengajarannya tentang Kitab Taurat. Seperti yang tadi kita bahas di awal, Pak Seto, kita kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung ya dengan raise hand. Dan bisa meng-unmute mic-nya untuk bisa ditanyakan ke Pak Seto sebelum nanti kita bahas pertanyaan yang masuk di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Ini pertanyaannya yang nyambung dulu dengan kisah ya. Yang nggak nyambung nanti tinggalkan dulu. Ya. Oke. Baik. Ya, Bu Monica Situmorang raise hand. Silahkan mungkin bisa di-unmute mic-nya, Bu. Recording stopped. Oke, selamat malam Pak Seto. Saya mau nanya nih Pak. Saya penasaran dengan Recording Abraham in progress. sebelum dia menerima Tuhan Allah Bapa menjadi sesembahan dia. Sebelum dia menemui, bukan itu ya, sebelum ya Bapa menemui Abraham, Abraham itu menyembah dewa lain atau bagaimana Pak? Karena saya tertarik dengan dia kan dari Ur Kasdim ke Kanaan, itu berarti kan dia udah di tempat itu pasti dia menyembah sesembahan yang ada di Ur Kasdim. Bagaimana Pak? Pak Seto masih di mute Pak, silakan. Ya. Saya begini dulu, Bapak, Ibu, semua mengikuti teks kitab suci kan ini tadi. Ya, kalau Bapak Ibu membaca teks kitab suci, Bapak Ibu menemukan jawaban atas pertanyaan itu atau tidak? Tidak ya Pak. Ya, itu dulu, itu penting loh ya. Jadi untuk menjawab sesuatu, kita tidak bisa mengatakan katanya atau pokoknya. Ya, tidak bisa kita mengatakan itu. Nah, kemudian sejauh kita melihat yang ada di dalam teks kitab suci, kita tidak menemukan
jawaban atas pertanyaan sebelumnya Abraham itu bagaimana menyembah siapa. Kalau tidak ada jawaban, apakah kita harus mencari jawaban yang gimana, nyari sumbernya. Tapi yang kita harus perhatikan justru begini, yang menjadi sangat penting untuk kita. Ya, Bapak Ibu, di bab 17 tadi, Bapak Ibu amati ya, aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan Musa, Bapak Ibu juga biasa mendengar istilah akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Ya. Dan kemudian Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, itu kemudian menjadi Allah Israel. Dan kemudian berikutnya lagi, di zaman pembuangan setelah orang Israel kenal dengan bangsa-bangsa lain. Lalu begini, Allah atau Yahweh, Allah Israel itu ternyata bukan hanya Allah Israel saja, tetapi Allah semua bangsa. Nah, yang saya maksudkan justru begini, Allah yang kita sembah, Allah yang menyatakan diri kepada kita melalui Yesus itu, mula-mula menyatakan dirinya kepada Abraham, keturunannya sampai kepada Israel, dan kemudian Yesus Tuhan kita lahir di dalam masyarakat Israel itu. Dan Bapak Ibu minta maaf ya, saya tidak berani menjawab karena saya tidak memiliki ini dasar. Tapi yang justru saya ajak untuk Bapak Ibu melihat ya ini tentang pernyataan diri Allah itu tadi. Nah, coba kalau saya mengatakan sebelumnya Allah ini Abraham menyembah dewa orang Babel. Gimana mendasarkannya dan kemudian bagaimana dia berarti? Minta maaf saya tidak bisa menjawab yang itu. Oke, karena sekali lagi yang kita bisa gunakan sebagai dasar hanya di kitab suci. Nah, kalau Bapak Ibu mencari di tradisi Yahudi, Bapak Ibu akan menemukan kisah dulu bapaknya Abraham itu jualan berhala, jualan patung berhala. Tapi Abraham itu sudah percaya kepada Allah. Patung-patung berhala dia pecahkan ketika bapaknya nanya, kenapa ini patung-patung berhala kok pada pecah? Abraham jawab, itu pada berantem mereka. Tapi Bapak Ibu itu ketemunya bukan di Alkitab, itu di legenda orang Yahudi. Ya, begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Seto, Mas Sunu atas jawabannya. Ada Pak Petrus sudah raise hand. Silakan Pak untuk bertanya. Selamat malam Pak Seto. Ya Pak, selamat malam. Saya mau bertanya tentang Melkisedek. Mengapa di Kejadian 14 ditulis bahwa Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi? Berarti sebelum Abraham dipanggil sudah ada imam Allah di situ. Dan Abraham memberikan perpuluhan, kemudian Melkisedek memberkati Abraham. Biasanya yang memberkati itu kan lebih tinggi derajatnya. Terima kasih Pak Seto. Baik. Ini Bapak Ibu, ini Melkisedek itu tidak masuk dalam jalur cerita yang kita diskusikan tadi ya. Ada di dalam kisah Abraham. Termasuk Bapak Ibu bisa melihat di dalam cerita Melkisedek itu ada perang dunia di situ. Tapi sekali lagi itu tidak masuk di dalam diskusi kita. Jadi kalau saya menjelaskan Bapak Ibu paham ya syukur, enggak usah dipikirkan, enggak apa-apa. Karena tema utama yang harus kita perhatikan tentang janji Allah itu tadi. Nah, kemudian perhatikan saja nama Melkisedek. Melki. Oh, namanya keren, Melki. Panggilannya Melki itu paling enggak. Itu. Kemudian ada kata sedek yang berarti ya keadilan. Dan kemudian
saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih serius dan lebih memusingkan. Kenapa Abraham perginya kepada Melkisedek? Ada hubungan apa dengan dia? Ayo. Lebih pusing lagi kan? Sudah kenal sama Melkisedek atau belum Abraham? Belum. Oh, belum kenal kok tahu-tahu datang ke situ, diberkati. Nyambut Abraham yang pulang perang lagi. Nah, kemudian sekarang begini, yang disebut imam itu ya. Jadi rajaku adil, Melkisedek. Tapi raja ini sekaligus bertindak sebagai imam. Nah, seorang imam punya relasi dengan Allah. Yang bercerita tentang Melkisedek, orang Israel kalau begitu ya, percaya Melkisedek itu adalah imam yang biasa mempersembahkan kurban kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang sama dengan yang disembah oleh Abraham. Allah yang sama dengan yang disembah oleh orang Israel. Agak sulit menerimanya karena tetap masalahnya Bapak Ibu menempatkan diri sedang ada bersama Abraham, bukan sedang ada bersama yang nulis cerita. Benar apa enggak? Iya toh? Pasti. Saya bukan sok tahu, tapi persoalan itu muncul karena begitu. Bapak Ibu seolah-olah sedang bersama dengan Abraham. Padahal harusnya Bapak Ibu sedang ada bersama dengan yang bercerita tentang Abraham. Nah, itu baru lebih gampang mengertinya. Begitu, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Seto. Ya, mari. Kepada Pak Petrus tadi ya, semoga menjawab. Selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya boleh raise hand, nanti di unmute mic-nya untuk bertanya langsung ke Pak Seto. Cek. Oke. Belum ada nih Pak Seto, kalau saya sambil bacakan pertanyaan kolom chat boleh ya Pak? Silakan. Oke, di kolom chat ada yang tanya, oh ini Pak Petrus yang sama. Pak Seto mau nanya, dari 12 anak laki-laki Yakub, siapakah yang menjadi anak sulung? Di silsilah kayaknya ada nih Pak. Ya, tinggal buka saja di Kejadian bab 3:29. Ya, 29 ayat 32. Tapi kemudian ya udah ketemu bab 29 ayat 32 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus beralih ke Kejadian bab 49. Di bab 49 Bapak Ibu, ini Yakub bicara tentang anak-anaknya ya. Lalu yang pertama disebutkan jelas ayat 3, Ruben yang sulung ya. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat ayat 4, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Tidak lagi yang terutama. Kenapa? Engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Nakal ini si Ruben ini. Dia meniduri ibu tirinya. Karena itu kedudukan sebagai anak sulung, kedudukan ya, bukan soal siapa yang duluan lahir, kedudukan sebagai anak sulung beralih tidak lagi di tangan Ruben. Ya, begitu. Terus ke tangan siapa? Anak keempat, ayat 8, Yehuda. Yehuda. Dah, silahkan. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya Pak,
Apakah saudara seayah dengan Abraham? Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula ia benar saudaraku, anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian menjadi istriku. Oh, apakah Sarah saudara seayah dengan Abraham? Pertanyaannya gitu, Pak. Nah, itu sudah ada keterangan di situ kan? Oh Itu iya, berarti sudah langsung saudara, dikutipkan begitu. saudara Jadi berarti benar. jadi nanti akan ketemu ya, memang saya nggak bohong, benar dia saudaraku kok. Ya, Oh, begitu saja maksudnya. oke, semoga menjawab ya Bu Dina Hartanti, sudah ada di kejadian 2012. Lalu dari Pak Wilika, Pak Seto, apakah yang dimaksud di kejadian 15:16? Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Terima kasih. Oh, bertanya Pak, jadi yang dimaksud di kejadian 15:16 itu apa? Yang bunyinya sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Ya, bacanya harus dari Hmm. yang sebelumnya. Hmm. Mulai dari ayat 12 itu. Menjelang matahari terbenam, Abraham tertidur, nyenyak. Lalu gelap, kegelapan yang mengerikan menyelimuti. Kemudian Tuhan berfirman, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, Mesir itu. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambut. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Nah, ke sininya aja harus jelas kan? Ke sininya kemana? Ke Kanaan. Abraham sedang ada di Kanaan, dan kemudian Tuhan mengatakan, nanti keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri asing, akan diperbudak. Tetapi ya, keturunan yang keempat akan kembali ke sini, kembali ke Kanaan. Berikutnya, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Amori ya, bukan Maori. Kalau Maori, berarti Bapak-Ibu harus kemana kalau ketemunya suku Maori? New Zealand nanti ya. Orang Amori itu salah satu bangsa yang tinggal di Kanaan. Bisa melihat ke ayat 19, 20, 21. Nama Amori ada di situ. Nah, kemudian durjana, kejahatan. Jadi yang Tuhan memaksudkan begini, keturunanmu akan tinggal di negeri asing. Nanti kalau kejahatan orang Amori sudah nggak ada lagi, kamu akan kembali ke sini. Nah, tentang orang Amori, durjananya seperti apa, sayang sekali kita tidak menemukan kisahnya di dalam Perjanjian Lama. Tapi hanya dimaksudkan begini loh, nanti setelah kedurjanaan orang Amori selesai, kamu akan masuk Kanaan. Dan masuk Kanaannya akan lebih gampang. Karena kedurjanaan orang Amorinya itu sudah nggak ada lagi. Ya, begitu maksudnya. Tetapi kalau ditanya kedurjanaannya itu bagaimana, orang Amor itu bagaimana, Bapak-Ibu tidak menemukan keterangan di Perjanjian Lama. Ya, seperti tadi sebelum Abraham dipanggil Tuhan, Abraham itu menyembah siapa? Ya, sama seperti itu soalnya. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, bagi yang masih mau raise hand diperbolehkan ya, sambil saya membacakan pertanyaan yang masuk di chat. Bagi yang tiba-tiba terbesit untuk bertanya, silakan untuk raise hand. Tapi akan ada batasnya ya, saya putuskan nanti sampai jam 8:30 ya. Ya, siap. Masih sekitar 5 menit, 7 menit lagi, Pak ya. Ya. Pak Seto, ada pertanyaan dari Ibu Melisa. Mengapa Kanaan menjadi tanah perjanjian, bukan kota lain? Wah, kenapa bukan Jakarta itu, Pak? Kota. Iya. Ada usulan begitu.
Nah, sekarang begini dulu. Ini jawabannya saya bisa sampaikan dari dua sisi ya. Jadi begini, kisah ini ya itu ditulisnya kan setelah Israel jadi sebuah bangsa. Dan kemudian sebagai bangsa, Israel kan tinggal di Kanaan. Ya. Dan kemudian orang bertanya, kenapa kok kita tinggal di sini? Pertanyaan itu jawabannya bukan dengan soal apa menyebutnya ya antropologis atau etnologis. Enggak. Mereka menjawabnya dengan jawaban teologis. Tuhanlah yang menempatkan kita di sini. Sejak nenek moyang kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan. Nah, kemudian Abraham dan keturunannya, ya kan orang situ. Ingat ruang lingkup Abraham tadi ya, dari Ur Kasdim sampai ke Mesir. Tapi kemudian sekarang begini, tanah Kanaan jangan dilihat dari Bapak Ibu terbang dari Pulau Jawa ya. Tapi Bapak Ibu silahkan membayangkan Bapak Ibu dari Mesir. Tapi Mesirnya bukan yang pinggir Sungai Nil ya, yang di gurun. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan jogging di gurun. Siang hari, malamnya tidur di situ. Itu mandinya bagaimana? Airnya bagaimana? Nah, bayangkan Bapak Ibu 2 tahun aja tinggal di Mesir, tiap hari kerja jogging di situ ya. Terus habis itu, Bapak Ibu silahkan masuk ke wilayah Galilea. Ada sungai Yordannya, ada tanah pertaniannya, kelihatan subur. Ya, dan kemudian kesuburan itu nanti diungkapkan dengan macam-macam cara. Dan salah satu cara yang digunakan itu adalah dengan mengatakan negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Subur kok berlimpah susu dan madu. Kan lebih bagus kalau bukan lautan, hanya kolam susu gitu ya. Nah, Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Ini ungkapan berlimpah susu dan madu ya, itu banyak muncul di Perjanjian Lama. Susu dihasilkan oleh apa? Sapi. Sapi bisa menghasilkan susu yang banyak kalau rumputnya cukup banyak. Rumput tanaman itu bisa tumbuh baik kalau tanah subur, curah hujan cukup. Nah, itu untuk mengatakan tanah itu subur. Susu dan madu. Nah, kalau madu dihasilkan oleh apa? Masa lebah, memangnya lebah pipis madu. Lebah kan dihasilkan oleh, sebut saja bunga kan ya. Lebah itu cuma ngumpulin. Nah, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan tadi bisa tumbuh baik ya kalau tanahnya subur. Ya, kalau tanahnya subur, tanah subur, air cukup, madu akan banyak karena bunga-bunga akan tumbuh. Jadi dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya, Bapak Ibu, Kanaan itu subur. Itu jawaban dari sisi yang berbeda. Gitu, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak Seto. Di kolom chat ada pertanyaan lagi. Pak Seto, kenapa Ishak tidak mencabut berkatnya Yakub yang harusnya ke Esau? Toh pada akhirnya Ishak tahu yang mempersembahkan bukan Esau, karena Ribka ibunya yang sayang Yakub. Apakah zaman dulu sekali terucap berkat tidak bisa dibatalkan walau dibohongi? Dari Pak Paulus Dasanoputro. Lihat aja di teksnya. Sudah pernah membaca atau baru menduga? Pertanyaan ini maksud saya.
atau pernah mendengar cerita saja, tapi tidak membaca teksnya, maksud saya begitu. Saya tetap akan mengajak Bapak Ibu buka teksnya. Silahkan ke Kejadian bab 27. Sudah ketemu bab 27? Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jelas kan, Esau minta diberkati. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, si penipu, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, kata Esau, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Jadi Esau sudah tahu. Ini kata-kata yang sudah diucapkan oleh bapaknya, nggak bisa ditarik lalu diberikan kepada Esau. Jadi Esau sudah tahu kata-kata berkat yang sudah disampaikan oleh bapaknya kepada Yakub nggak bisa dicabut lagi. Maka Esau mengatakan, ada berkat lain nggak untukku? Nah, kemudian Ishak menjawab 37. Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Nah, dari yang Bapak Ibu lihat di situ, ya sudah ketahuan kan? Kalau Ishak tidak bisa mencabut. Kan Bapak Ibu nanti silahkan browsing cari sendiri ya tentang mencabut kata-kata yang sudah diucapkan di perjanjian lama. Ini kata-kata yang diucapkan dalam satu upacara pemberkatan. Nah, kok dicabut? Enggak nyambung. Yang sudah diucapkan, iya, ucapkan. Ini sudah pakai upacara loh ya. Ada upacara makan itu tadi. Ada upacara makan dalam menyampaikan berkat. Bukan asal, nah sini saya mau berkati. Bukan begitu. Ini dalam kegiatan yang sangat serius. Kata-kata yang sudah terucap, seolah-olah sudah keluar. Tidak bisa ditarik lagi. Loh itu kan karena sudah ada ditipu. Nah, tidak bisa yang itu pun dianggap kemudian membatalkan. Kita tidak menemukan dasar untuk mengatakan karena dibohongi, ditipu, maka berkat harus ditarik ulang. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya, begitu Pak. Kita lanjut ya. Oh, oke. Masih ada materi Pak ya? Berarti mungkin nanti iya. ada sesi pertanyaan lagi mungkin setelah ini ya. Nanti kalau saya tidak yakin akan ada waktu untuk tanya jawab lagi. Oh, oke, baik. Kecuali ya itu mau tanya jawab terus tapi materinya Bapak Ibu nggak dapatkan. Atau belajarnya nggak selesai, cuma tanya jawab saja. Oke. Baik, mungkin lanjut dulu ya Pak. Bapak Ibu yang nggak tanya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut dulu dengan materinya. Silakan Pak Seto. Biasa saja, karena tidak mungkin segala sesuatu terjawab hanya dalam waktu yang singkat ini. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang Bapak Ibu silahkan ke Kitab Kejadian bab 26. Ya.
Kejadian bab 26. Ini Abraham sudah meninggal, Ishak menjadi ahli waris dan menjadi apa menyebutnya ya, kepala keluarga Abraham. Karena dia ahli warisnya. Kemudian Ishak juga sudah mempunyai 2 orang anak, Esau dan Yakub. Nah, kemudian sekarang ke 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Nah, Bapak Ibu, begini, janji yang dulu disampaikan Tuhan kepada Abraham, itu sekarang disampaikan oleh Tuhan ya kepada Ishak. Lihat ya, balik ke ayat 3. Kepadamulah, kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini. Sama kan dengan yang disampaikan kepada Abraham. Berikutnya, nah itu langsung disebutkan kok. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Berikutnya ke ayat 4. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Keturunan tanah. Sama dengan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Berikutnya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sama juga dengan yang disampaikan kepada Abraham. Jadi yang Bapak Ibu tolong perhatikan, Tuhan menyampaikan janji kepada Abraham. Janji yang disampaikan kepada Abraham itu kemudian disampaikan oleh Tuhan kepada Ishak. Nah, berikutnya, ini nanti yang bisa jadi persoalan. Sekarang kita masuk ke cerita Yakub ya. Cerita tentang Yakub. Tadi kita sudah melihat sedikit berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub ya. Itu bukan berkat yang diberikan Tuhan. Bukan janji Tuhan. Kita lihat. Sekarang begini, perhatikan bagaimana isi berkat Ishak. Silakan ke bab 27 ya. Ayat 25. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Berkat yang dimaksudkan di sini itu adalah berkat untuk anak sulung. Ya. Nah, yang sudah diambil
oleh Esau sebelumnya itu adalah hak kesulungan. Itu bab 25 dari ayat 29. Itu yang Esau pulang berburu itu loh. Udah biasa tahu cerita itu kan? Nah, sekarang begini, Bapak-bapak yang sulung atau Bapak Ibu juga yang lain, tapi Bapak Ibu tolong mengingat aturan keluarga zaman dulu. Anak sulung kalau pas bagi warisan, bagiannya sama atau beda? Ini bukan sekarang ya, kalau sekarang tidak terlalu diperhatikan yang seperti itu. Kalau di zaman dulu, waktu Bapak Ibu masih kecil mungkin ya, anak sulung laki-laki, ini bagiannya sama atau beda dengan yang lain? Beda. Untungnya jadi anak sulung itu kan begitu kan ya, bagiannya beda. Apakah dia lebih berjasa? Enggak. Jasanya apa? Anak sulung itu udah lahirnya paling duluan, paling dimanja, paling disayang, biasanya ya. Apalagi kalau sudah ketemu sama nenek, sama kakeknya, paling disayang itu. Nah, laki-laki sulung. Hanya karena lahir duluan punya hak lebih. Nah, biasanya kalau yang saya tahu kan kalau dalam masyarakat Jawa, anak laki-laki itu mikul. Mikul itu kan depan belakang, 2 bagian. Kalau yang perempuan gendong, gendong itu cuma 1 di punggung. Anak sulung istimewa, dapat bagian banyak. Nah, yang dimaksudkan dengan hak kesulungan yang disebut di bab 25, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Nah, itu menyangkut soal warisan. Anak laki-laki sulung dapat 2 bagian. Jadi kalau anak lain dapat 1 ekor kambing, anak sulung dapat 2. Itu hak kesulungan. Kalau berkat kesulungan, ini yang kita tidak mengenalnya dalam tradisi kita di sini. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang mirip. Kalau anak sulung itu biasanya lebih dihormati dari yang lain kan ya. Hitungan biasa, hitungan normal ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, kalau orang tua sudah nggak ada, itu referensinya ke anak laki-laki yang sulung kan ya. Karena anak laki-laki sulung itu ditungguin, diharapkan beneran. Kedudukannya di dalam keluarga itu istimewa. Ini kalau ada acara apa-apa, ada acara untuk urusan keluarga, acaranya di mana? Ya di rumah anak sulung, di rumah abang paling tua. Nah, kemudian kalau anak sulung itu, ya kita memakai hitungan zaman lampau ya, kedudukannya jelas anak sulung ini ya, dia dihormati oleh adik-adiknya, dia dihargai oleh saudara-saudaranya. Tapi kalau ada masalah, dia juga yang paling depan gitu kan ya, harusnya ya. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih begitu. Dan berkat kesulungan yang diberikan Ishak kepada Yakub, harusnya punya Esau tadi, itu menyangkut soal kedudukan di dalam keluarga tadi. Lihat saja ayat 27 sekarang. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah subur di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Nah ini, jadilah tuan atas saudara-saudara. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Ini yang dimaksud berkat kesulungan.
Ya. Nah, kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 28. Ini kan ceritanya Esau jengkel, marah sekali karena berkatnya sudah diambil oleh Yakub. Dan dia nunggu, ntar kalau bapak sudah meninggal, awas, aku akan bunuh kamu. Nah, kemudian Yakub lari karena mau dibunuh. Dan Bapak Ibu lihat sekarang ke bab 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba. Ini selatan tadi, di bagian selatan dari tanah Kanaan. Dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Yahweh Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Mula-mula Yahweh hanya menyatakan diri kepada keluarga Abraham ini ya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan lagi, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Janji tanah yang dulu disampaikan kepada Abraham, kepada Ishak, sekarang disampaikan kepada Yakub. Nah, kemudian janji keturunan, bangsa yang besar, keturunan sebanyak bintang di langit, disampaikan kepada Abraham, disampaikan kepada Yakub, dan kemudian sekarang kepada Ishak, dan sekarang disampaikan kepada Yakub. Nah, kemudian lihat, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini Abraham kan mau pergi, Yakub kan mau pergi ke Haran. Sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Harap bisa membedakan tadi ya, berkat yang disampaikan Ishak kepada Yakub, ya, janji yang di bab 27 tadi, dengan janji yang disampaikan Tuhan kepada Yakub. Janji Tuhan kepada Yakub sebelumnya disampaikan kepada Ishak, sebelumnya disampaikan kepada Abraham. Nah, kemudian Bapak Ibu, keturunan Yakub seperti yang kita lihat tadi ya, karena bencana kelaparan pergi ke Mesir. Dan Tuhan sudah dalam tanda kutip memanfaatkan kejahatan saudara-saudara Yusuf untuk membuat Yusuf menjadi penolong bagi keluarga Yakub. Masuk ke Mesir 70 jiwa. Keluar dari Mesir 600.000 laki-laki. Jumlah laki-laki dan perempuan itu normalnya lebih banyak perempuan atau laki-laki? Lebih banyak perempuan lah, kecuali Bapak Ibu surveinya di seminari. Surveinya di seminari lebih banyak laki-laki di sana. Tapi kalau begitu kita tahu jumlah laki perempuan lebih banyak dari 600.000. Jumlah anak-anak dengan jumlah orang dewasa, atau gampangnya, jumlah anak-anak dengan jumlah bapaknya lebih banyak mana?
Ya lebih banyak anak. Kalau begitu jumlah anak-anak lebih dari 600.000 juga. Silahkan sekarang membayangkan keluar masuk ke Mesir itu satu keluarga besar, keluar dari Mesir satu bangsa. Perempuan, anak-anak pinggir dulu. Yang kelihatan adalah 600.000 orang laki-laki dewasa umur 20 tahun ke atas. Janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sudah dipenuhi di Mesir. Tapi Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lihat walaupun hanya sekilas dan kita sudah biasa mengetahuinya, lahirnya sebuah bangsa, pemenuhan janji Tuhan itu tadi melalui proses yang berat, sulit, panjang. Perhatikan 400 tahun, perhatikan generasi keempat, ya, masuk ke Mesir satu keluarga Yakub. Ada Yakub, anak-anaknya, lalu keluarga anak-anaknya. Keluar dari Mesir satu bangsa. Bapak Ibu bisa mengingat kalau dulu di gereja Katolik biasa menggunakan istilah Bani Israel kan ya. Ada yang pernah dengar zaman dulu itu. Sekarang mungkin nggak pernah ada yang menyebutnya. Kata Bani itu bukan bangsa. Bani itu sama dengan anak-anak. Ben itu satu, Banim itu banyak. Kata Bani itu sama dengan anak-anak laki-laki. Jadi kalau mendengar kata Bani Israel, itu sama dengan anak-anak Israel. Loh, kok jadi bangsa Israel? Ya, karena jumlah mereka menjadi sangat banyak. Jadi, janji yang diberikan kepada Abraham tentang keturunan sudah dipenuhi. Janji tanah bagaimana? Belum selesai. Janji tanah baru akan dipenuhi nanti di zaman Yosua. Nah, Bapak Ibu kalau membaca cerita Yosua, kisah Yosua, nanti jangan kaget ya, mau perang kok sunatan massal dulu. Nah, buka dulu kitab Yosuanya. Silakan membuka kitab Yosua karena ini menyangkut soal janji, ya kita diskusikan saja. Silakan membuka kitab Yosua. Ini tuh sudah ketemu kitab Yosua bab 1. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, ya. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Lalu ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jelas kan ya? Yosua diminta untuk memimpin bangsa Israel menguasai Kanaan. Untuk apa? Memenuhi janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang silahkan ke bab 6. Ini bab 6 ini kan cerita yang paling seru di kitab Yosua. Kita sudah tahu cerita ini sejak kita masih kecil. Yosua dan orang Israel mengadakan prosesi, ya, mengelilingi kota Yeriko. Ya, dan kemudian kota itu bisa dikuasai. Tembok kota itu roboh, orang Israel masuk. Tapi Bapak Ibu lihat ke bab 5 coba. Bab 5, lihat
ke ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut, nah, ini orang Amori muncul lagi kan ya, bahwa Tuhan telah mengeringkan ini nih, terus sekarang ke ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah orang Israel itu untuk kedua kalinya. Wah, ini ngeri ini. Maksud sunat 2 kali. Bacanya belum selesai ya. Nanti kalau membacanya hanya sampai di situ, parah nanti jadinya. Lalu Yosua membuat pisau. Ini juga ngeri nih, pisau kok dari batu buat sunatan. Nah, ayat 4. Inilah sebabnya Yosua menyunatkan mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ini jadinya bukan tiap orang disunat 2 kali. Orang-orang yang mengalami karya Tuhan di Mesir, yang diperbudak di Mesir, sudah sunat mereka. Itu sunat pertama. Generasi yang lahir di gurun mau masuk Kanaan, belum sunat. Nah, harus disunat. Nah, ini sunat keduanya itu maksudnya. Kenapa kok harus sunat? Padahal mau perang. Bapak Ibu ingat yang di Kejadian 17. Tuhan meminta supaya Abraham dan keluarganya disunat semua. Itu tanda perjanjian. Orang yang disunat berarti masuk ya dalam keluarga Abraham, turut mewarisi janji Tuhan kepada Abraham, termasuk turut mewarisi janji tanah. Jadi supaya orang-orang yang mau merebut Kanaan itu sah untuk memiliki Kanaan, nah mereka harus disunat dulu. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu ceritanya berikutnya di bawah pimpinan Yosua, orang-orang Israel menguasai tanah Kanaan dan membagi-bagi tanah Kanaan. Praktis seluruh kitab Yosua itu bisa diringkas jadi satu kalimat. Allah merebut tanah Kanaan dan membagi-baginya kepada suku-suku Israel. Itu isi kitab Yosua. Jadi janji Tuhan kepada Abraham sudah dipenuhi. Janji keturunan sudah. Janji tanah dipenuhi di zaman Yosua tadi. Terus kemudian Bapak Ibu masih bisa membuka kembali yang di bab 22. Tadi saya minta tolong Bapak Ibu kasih tanda tadi itu. Kejadian yang bab 22 ya. Yang ayat 18 tadi. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat tadi. Masih ada tandanya? Dan satu ayat referensinya adalah Galatia bab 3 ayat 16. Masih ada tandanya enggak? Ntar stabilonya udah luntur lagi. Di Kejadian bab 22 ayat 18 ada kalimat kan? Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lalu di bawah referensinya ke Galatia bab 3 ayat 16 kan? Nah, Bapak Ibu silakan membukanya. Galatia bab 3.
Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Berikutnya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunanmu, keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ini Paulus yang jelasin loh ya, bukan saya. Tadi dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Disebutnya suatu keturunanmu, bukan oleh keturunan-keturunanmu. Banyak. Loh, siapa keturunanmu itu yang satu itu? Nah, Paulus menjelaskan. Perhatikan ya, oleh keturunanmu. Satu, bukan keturunan-keturunanmu. Nah, siapa keturunanmu itu? Keturunan Abraham itu? Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya dan seterusnya. Tapi yang sekali lagi tolong diperhatikan, janji Tuhan kepada Abraham bahwa oleh keturunan Abraham semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, itu dipenuhi di dalam diri Kristus. Nah, yang menjelaskan ini sekali lagi bukan saya, Bapak Ibu lihat teksnya sendiri kok. Galatia bab 3 ayat 16. Paulus menunjukkan keturunan yang dimaksudkan itu adalah Kristus. Oleh satu orang, yaitu Kristus, berkat Tuhan sampai kepada segala bangsa di bumi. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Seto untuk session pengajarannya malam hari ini. Luar biasa sekali pemaparannya. Di kolom chat, mohon maaf yang belum dipertanyakan semuanya. Kita akan coba lebih dahulu ya. Bapak Ibu, mungkin nanti next time jika ada waktu mungkin internet saya agak nge-lag sepertinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke doa penutup ya untuk menutup session kita pada hari ini. Saya minta kepada Ibu Susi untuk membantu menutup. Ya, silakan Bu Susi, ada? Ibu Susi ada? Oh ya.